Halo Zoners, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa karya anak bangsa yang keren-keren justru sering ditolak di negeri sendiri? Padahal di luar negeri bisa jadi langsung laku keras. Nah, di video kali ini kita bakal bahas deretan mobil dan motor hasil penemuan anak bangsa yang sayangnya malah kurang diapresiasi di tanah air. Ironis ya, kayak cinta bertepuk 11 tangan. Udah sayang, ditolak. Jadi, gini ceritanya. Sekitar tahun 2013 muncullah karya anak bangsa yang bikin heboh, mobil listrik Selo. Dibuat oleh Ricky Elson, seorang peneliti listrik asal Indonesia. Mobil ini bahkan sempat dipamerin waktu konferensi APEC di Bali. Bayangin deh, mobil listrik mewah, desainnya keren, futuristik, dan yang paling penting, buatan Indonesia bro. Kalau dilihat, sekilas mirip mobil sport Italia. Bedanya, ini lebih ramah lingkungan dan harusnya lebih ramah di kantong. Tapi, bukannya didukung penuh, mobil ini justru dianggap belum layak jalan di dalam negeri. Alasannya macam-macam, regulasi belum siap lah, uji kelayakan kurang lah. Bahkan ada yang bilang, teknologinya masih dipertanyakan. Padahal, negara lain udah mulai ngebut karya mobil listrik. Kita masih sibuk debat dan ngurusin birokrasi. Kasian banget kan? Kayak punya anak pinter, tapi malah nggak dikasih kesempatan sekolah. Coba bayangin kalau Selo ini dikembangin serius dari dulu. Mungkin sekarang Indonesia udah jadi salah satu pemain besar mobil listrik, bukan cuma jadi pasar doang. Waktu itu, banyak orang yang kagum sama mobil Selo. Desainnya keren, performanya juga bisa diadu. Bahkan sempat jadi trending, sampai media internasional pun ngeliput. Sayangnya, karena minim dukungan, proyek ini akhirnya mandek. Kalau bahasa anak tongkrongan, udah aspal, hebatnya dilepasin sendiri. Padahal, kalau proyek kayak gini jalan, dampaknya gede banget. Industri otomotif lokal naik kelas. Lapangan kerja baru terbuka. Dan kita bisa ngurangin ketergantungan sama BBM impor. Tapi ya begitulah. Kadang karya anak bangsa dianggap lebih keren kalau udah dilirik luar negeri dulu. Kalau masih di dalam negeri, sering disepelein. Bayangin kalau mobil Selo beneran diproduksi massal. Mungkin sekarang kita udah bisa nongkrong di warung kopi sambil ngecas mobil, kayak yang kita HP. Bro, mobil gue lowbat nih, numpang colokan ya. Atau bisa jadi mobil ini jadi idaman anak muda buat nembak gebetan. Dek, naik mobil listrik Selo yuk, ramah lingkungan, gak bikin polisi cinta kita. Banget kan? Tapi ya, itu semua tinggal andai-andai. Karena lagi-lagi, karya luar biasa ini justru mentok di negeri sendiri. Meski begitu, karya kayak mobil Selo sebenarnya jadi inspirasi buat generasi muda. Bahwa anak bangsa tuh bisa kok bikin teknologi keren, bahkan setara sama luar negeri. Masalahnya bukan di kemampuan, tapi di dukungan dan kesempatan. Kalau ke depan pemerintah dan masyarakat lebih terbuka, bukan nggak mungkin Indonesia bisa melahirkan lebih banyak karya otomotif yang mendunia. Kita punya SDM, punya ide, tinggal kasih panggung aja. Jadi guys, itulah cerita tentang mobil listrik Selo. Karya anak bangsa yang keren banget, tapi sayangnya ditolak di negeri sendiri. Miris? Iya. Tapi juga bikin kita makin sadar kalau sebenarnya potensi kita luar biasa besar. Nah, gimana menurut kalian? Kalau mobil Selo ini diproduksi massal, kalian mau beli nggak? Atau malah ragu sama kualitasnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas cerita seru seputar otomotif dan karya anak bangsa. Manda pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan gaspol!